Ortin ne acara ya tay kaling-kalingin. Iya tay mantai kaling-kalingin ne. Dorong. Puna kaling-kaling jadi ji. Kapuna dorong ngapo. Ini acara dorongan nih, bukan kaling-kaling, ini dorong. Alhamdulillah. Dan saya senang bisa hadir di tengah jamaah yang sangat luar biasa malam ini. Jamaah. Oh jamaah. Kita masuk inti sedikit tentang maulid ya. Ingat, saya sampaikan maulid ini bukan milad. Bedakan ya. Maulid beda dengan milad. Karena kalau milad berarti ulang tahun, Pak. Ulang tahun. Ini bukan milad namanya, ini maulid. Dan sekarang, mohon maaf, karena banyaknya pengajian-pengajian yang ada, banyak dai-dai yang sudah bikin pengajian-pengajian khusus, banyak murid-murid yang datang ke sana mengaji, akhirnya sama-sama mengkaji satu hadis yang sama, tapi terkadang beda pemahaman. Sama-sama mengkaji hadis riwayat Muslim, mengkaji tentang muhdasat. Ini muhdasat, Pak. Ini yang dianggap bidah. Muhdasat itu perkara baru. Ini karena nu beru-beru tena leba benjaman nabiya. Maka semua yang perkara baru itu disebut bidah. Wa kullu bid'atun dalalah, dan bidah itu pasti kesesatan. Ini yang dikaji. Akhirnya banyaklah lahir pendapat. Penarolo tena jangan biasa dilangir karena jadi dianjo maulid kah. Ane sama rak mi dilangir. Sama rak mi. Biasa sangka mah jila puna janggo, nah para janggo je. Saya rencana kulai, saya rencana bid'ah. Jari baji di pertandingan janggo nene. Kira paling labu janggo nah, enjo kapan kenapa? Iya, saya heran juga itu. Padahal hadisnya sama. Mengkaji hadis yang sama. Kenapa kulai beda? Ternyata cara memahaminya itu dia hanya mengkaji nama, tidak mengkaji fakta. Maulid ini yang kita ingat hari ini adalah kelahirannya Nabi, bukan memperingati ulang tahunnya. Mengingat bahwa pernah dulu lahir seorang manusia bernama Muhammad yang ada di dalam lagu pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Siapa nama bapaknya? Abdullah nama ayahnya. Kemen mantang. Madinah tempat tinggalnya. Anjing jeruk nih ragi supaya nek penerus tidak pernah lupa dengan itu. Hanya itu saja. Setelah dewasa dia diangkat menjadi ini ngangkat sih oleh Allah yang kuasa. Tiada ini Pak Bupati ngangkat ini. Tiada ini Pak Jokowi. Karena Allah Ta'ala mantong ngangkat Pak. Yo. Itu ji namanya maulid, mengingat kelahiran seorang manusia dulu bernama Muhammad yang pada akhirnya diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu makna dari maulid. Iya kan? Waktu lahirnya yang diperingati. Ulang milad, ulang tahun. Nah, Nabi memang tidak pernah ajarkan ulang tahun. Nabi hanya mencontohkan ulang hari. Makanya wahai kaum muslimin, jangan sekali-kali kau ikuti gaya kehidupan orang-orang di luar Islam yang memperingati ulang tahun. Yang harus diperingati untuk dirita salah satunya adalah ulang hari. Peringatilah hari kelahiranmu sebagaimana Nabi memperingati kelahirannya setiap hari Senin, puasa sunnah hari Senin. Itu Nabi, tidak ulang tahun, ulang hari. Ini sekarang ulang tahun ngasing. Nampaknya biasa sangka matanggalak na sa ngalona. Alo salah sana lasso, nampak tanggalak na lo kami sinatabo, ano si salamen to? Pati carahan.
kelon-kelon tongi pole lele. Tanjonjo di kampung ulang tahun kan uti nasi kalian tangjak kala. Riolo ulang tahun kota-kota lompo aji nyemai keres tengah mange Cina-Cina iya. Anne Cina bola mata anak ke ulang tahun. Woi Cina leleng. Kan ya Cina leleng ulang tahun anak. Kelong Inggris tahu itu happy birthday to you. Nampak toto camok kelon karena pete to you. Pete to you. Tetapi mau sore kelon nenek bahasa Inggris pun cammo mo. Mana nangai mama cucunna. Ulang tahun. Apa ulang tahun? Ulang hari. Kenapa ulang hari? Karena banyak makna yang bisa diambil di ulang hari itu. Salah satunya, hampir semua manusia itu meninggal di hari kelahirannya, Pak. Hampir semua. Nabi sendiri meninggal di hari kelahiran. Jadi, para lumentongi memang peringatin juga kalau sukanta dengan cara banyak melakukan ibadah hari itu. Nah, kalau ini peringatan maulid, Pak. Kalau mau dikaji faktanya, apanya yang salah? Orang datang ke masjid duduk, mendengarkan orang mengaji, mendengarkan orang ceramah, diajak bersalawat bersama, yang mana semua adalah ibadah. Mana yang salah? Kaji faktanya, jangan hanya sebutan nama. Peringatan maulid, hanya peringatan maulid. Kaji faktanya, bos. Ya, ini kata ceramah nih. Dan orang yang duduk dengar ceramah ini pahalanya luar biasa. Lebih baik dari sholat sunnah 100 rakaat di rumahnya. Bayangkan mempo-mempo jika mendengar ceramah, lebannya ngandrakan rejawan, ya lebih nana rokok ke motor. Dapat lagi pahala lebih banyak dari sholat 100 rakaat di rumah. Kenapa? Karena datang untuk mendengar ceramah, mendapatkan ilmu. Kayak gitu batu main ngapa nanti maulid. Mau sembarang dibid'ahkan. Lalu apa yang dibenarkan pun mana ceramah ini salah kengas? Betul? Enggak. Faktanya yang dikaji. Makanya ini dijadikan sebagai syiar agama saja. Kesempatan sing untuk supaya niat mau mengeru di sini kumpul na ceramah mang itu. Betul? Iya. Ini. Jadi ingat bid'ah itu sedikit ilmu saya kasih. Bid'ah itu hanya ada pada perkara ibadah mahdoh saja. Di luar ibadah mahdoh tidak ada bid'ah. Kalaupun ada bid'ah di luar ibadah mahdoh, maka itu bukan ibadah bid'ah dolalah, tapi boleh jadi masuk kategori bid'ah hasanah. Kalau ada mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, orang tidak belajar itu. Ada bid'ah hasanah. Apakah bid'ah? Menambah dan mengurang. Berarti yang ditambah dan dikurang tidak selamanya salah. Betul? Nah, kecuali yang mahdoh. Apa nih karena ibadah mahdoh? Ibadah yang sudah ada aturan khusus dari Allah, contoh khusus dari Nabi, lalu kau tambah dan kau kurang, maka itu yang salah. Itu namanya bid'ah, karena menambah dan mengurangi yang sudah ada ukurannya. Salat mau 4 rakaat zuhur, kau berani tambah setengah rakaat, awas kok. Menambah yang sudah ada. Ini bid'ah. Dengar ini? Dengar ini? Tapi kalau persoalan umum, tidak ada aturan dari Allah secara khusus dan Nabi, lalu kita tambah, kita kurang, mana ada bid'ah? Makan saya terkadang rasi pangandaran ini kurangi, kurang ini tambahi, namanya bid'ah juga secara bahasa. Menambah dan mengurangi. Nah biasa tuh ki ngandren nombong ki, kasih pagi, kan jo bid'ah dalalan jo kan nombong. Enggak, karena itu bukan ibadah yang ada aturan khusus, karena penangan ke setengah piring mo. Seandainya ada aturan dari langit, dicontohkan Nabi, Muslim makan 1 piring, jangan tambah jangan kurang Pak, pasti bid'ah. Tapi tidak ada aja aturannya, berarti yang terbaik lah. Ini nih karena ibadah ghairah mahdah. Understand? Kung itu jika. Jadi yang tidak boleh ditambah dan dikurang adalah ibadah mahdoh Pak. Ibadah khusus yang sudah ada aturannya. Itu dari ukuran zakat, kemudian aturan puasa, kapan mulai, kapan berakhir, kapan start, kapan bukanya, semua kan sudah ada aturannya. Kapan kau kurang, kau tambah, itu bahaya. Karena semua sudah punya ukuran, aturan, dan tata cara. Di luar dari itu tidak ada. Perkara peringatan maulid ini,
Tidak ada aturan khusus bagaimana caranya bermaulid, karena memang maulid ini adalah sebuah kegiatan yang hanya mau mengingat bahwa dulu ada manusia bernama Muhammad lahir. Bagaimana bisa dikatakan ini ibadah mahdoh? Tidak bisa. Maka orang bebas dalam acara maulid, erokibat 7 mes salawa anggena tanggal 6 motor, silahkan. Tidak ada mantuan aturan. Erokibat 7 men rinit tadarruz kita ngaji sanggena tamat 6 motor, silahkan. Memang tidak ada aturan. Atau batu mandiri tak kalah ceramah atau gena tanggal 6 motor ceramah. Memang tidak ada aturan. Ketemu karena kegiatan apa gak galalan ada pahalana itu. Tidak ada aturan, Pak. Makanya kalau ada bilang beda ini kamalat dong kok beda anu teh aturan. Betul? Makanya kita paham sedikit tentang itu. Nah, jamaah. Oh, jamaah. Nabi ini bukanlah manusia biasa. Walaupun dikatakan dalam Al-Quran, Nabi sendiri mengakui, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nabi memang mengakui, di dalam Al-Quran diabadikan, Nabi katakan, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Cuma, ada cumanya. Cuma saya dikasih wahyu. Saya dikasih amanah untuk menyampaikan sebuah risalah kepada banyak orang. Kalimat la ilaha illallah. Berarti ini yang membuat Nabi lebih dari kita. Itu aja. Secara fisik sama. Mata punya mata 2. Hidung punya lubang hidung 2. Mulut sama-sama dipakai makan, sama. Kalau fisik. Cuma kelebihannya karena Nabi mendapat perintah khusus dari Allah untuk menyampaikan kalimat tauhid. Dan yang kedua, Nabi memang dijadikan sebagai tauladan terbaik. Yang ketiga, Nabi memang diutus untuk membawa rahmat bagi seluruh Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi juga uswah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inilah alasan-alasan sampai kita mengatakan Nabi ini manusia yang hebat, luar biasa. Di luar daripada fisik. Di dalam ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka jadikanlah Nabi ini menjadi tauladan. Jadikan Nabi menjadi contoh. Pinawangi Nabi tak. Karena ayatnya menjelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, manasania mentu contoh peminawangan paling baji dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mau ketemu dengan Allah. Dari penair ke sibuntul karangar ya akhirat, pinawan dong main di pengajaran Nabi ta. Apa-apa tuh main ajaran kinabitan ni pinawan tuh. Misalnya Nabi mengajarkan sholat berjamaah bagi laki-laki, rajin tongko main berjamaah. Unna main pain niya sing kasibukan sikali-sikali main natin na sinin rapi apa pale. Enggak pun nasibut tasibut tenaman tunole pa mumba kataupan ramen to. Mumba tongko apa nataba dulu ko kering kutu. Mai sai ko kutu. Tanya nyoni challa ko ngani kana kutu ko kanu niya ja buri balla nu tena japon jama mai to sako. Kapunan tu ni bagi suruga pasti rutonya ko. Jadi dengan Pak Desa di nakana Pak Desa contoh punanya kerja bakti di desa ya mai to sai ko iran sai mai bingkun nu mai apa kanjame to kalorang inne kasi ngani bagi sembaguan uti tritonya kan begitu betul tidak pinawantongi mange Nabi tantuno Nabi itu selalu sholat berjamaah di masjid Pak biar sakit. Cuma akhir-akhir hidupnya saja Nabi tidak bisa ke masjid menjelang ajalnya. Tapi pun garing-garingan jemaah teh na jampang. Dia ke masjid. Itu Nabi. Pernah kulit ongkit rajin-rajin to mai masih pun nanti namantonya kesibukan kecuali lagi kita di sawah kah atau ada pekerjaan tidak pagi sempat bersih-bersih nah sampai tidak ada masalah. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Lagi pula kita tidak ke masjid lagi ada uzur, tidak ada masalah. Karena memang tiagit nak binna
Ya memang kayak Nabi itu ya pun sampai di masjid namanya Nabi. Nah, makanya kita terkadang ada keringanan, ada istilah uzur. Nanya halangan tak apa boleh, seperti sambayang ki. Yang penting tak kau pare-pare ki halangan. Kau tahu pare-pare halangan. Iya kan? Pare-pare menganyo halangan pun anu selap bang itu lah. Aku tindro. Nam penuganan ada tindro, iko tindro. Nah, bikin halangan namanya. Iya toh? Nah, jangan ke masjid, sholat berjamaah. Insya Allah enak itu sholat berjamaah di masjid, Pak. Kita rasakan ini hawanya enak, sejuk, ada AC-nya. Yang kedua, kalau sholat berjamaah di masjid tidak banyak tanggung jawab tak. Yang berat tanggung jawabnya di masjid itu imam. Imam yang berat tanggung jawabnya. Kalau makmum tidak banyak apa tanggung jawab tak. Kenapa tidak banyak? Apa jadi tugas tak kita? Yang penting ikuti imam, selesai. Selesai, Pak. Mau baca doa, tidak baca doa, mau apa, penting ikuti imam. Imam ruku juga, sujud juga, salam juga, imam pulang juga. Cah, iya. Imam benar, makmum ikut benar. Imam salah, datang gelem, imam salah iya. Tertera kata bahayatan untuk jadi makmum. An-naba imam, minang tongkin naba. Salah imam, datang gelengi. Nah, kesuruh na imam, nabutin wisen talo. Makanya teh kok kana mana tadi sorong kona imang lupa jawa. Ano teh itu nu gampang-gampang imang. Talumbar si ribaw ka mamon, talumbar si noerang. Punan nabo kon nabang asing talumbar si ka puna sana unu tunggeleng, di talumbar si lan tuntuk ko. Talumbar si lan tuntuk ko. Koto lumpat naik nempo salah-salah bat. Itu tidak gampang, Pak. Makanya kalau ke masjid enak. Tidak banyak kita tanggung jawab, tidak ada ji. Eroke maca todong Al-Fatihah main maca, mister sanan tomo, nah karena bacaan imam baca makmum, Pak. Tapi pun nak kulitonya kau main maca todong Al-Fatihah lebih bagus lagi, tidak ada masalah. Iya kan? Enak di masjid. Tuh. Itu Nabi. Di tengah masyarakat bagaimana kehidupan Nabi luar biasa. Nabi itu sangat menjaga perasaan orang, Pak. Nah jagain je perasaan natawan tu Nabi ya. Satu ketika dikisahkan menunggu waktu asar karena belum pi azan Bilal, duduklah beberapa sahabat bersama dengan Nabi mempo. Kan kebiasaan dulu sahabat dengan Nabi duduk-duduk begitu sambil cerita agama kan. Jadi sebagian ada yang dapat tempat duduk batu apa, sebagian ada yang jongkok dan anggap pemempuang. Kumpullah mereka, ceritalah Nabi di hadapan mereka. Tiba-tiba ada sesuatu yang bau, tapi tidak didengar dari mana asalnya. Rasa bau, tapi tidak ditahu dari mana asalnya. Atau tarat tenilang ngeringkan anak tarat tuh. Akhirnya semua yang hadir ini tutup hidung. Nah jempang ngasih kak muruna, termasuk di tarat tuh kepoe. Nah jempang tuh kak muruna. Mana tarat tuh kak? Inai mami tenak jempang kak muru, nak bita mami. Jadi kenapa Nabi tidak tutup hidung? Karena Nabi tidak ingin yang kentut itu merasa bahwa Nabi juga mencium kentutnya. Pasti dari pikiran. Jari katena na tongkong ikak muruna nak bita, jarinya tarat tu katena jangan merasa karena nyari gitu dari Nabi. Itu menjaga perasaan si kentut. Bayangkan nak bitanya, tu tarat tu lagi na hargai. Nah, tibalah waktunya Bilal azan. Allahu Akbar. Maka semua berdiri dari tempat duduk. Sebelum mereka berwudu atau masuk masjid, Nabi menyampaikan satu hal. Semua hari ini yang makan daging unta tadi waktu kita bincang-bincang, mulai hari ini saya mahruhkan air wudunya orang yang makan daging unta. Mulai hari itu. Mulai hari itu kalau sudah makan daging unta sebaiknya berwudu. Saya mahruhkan air wudunya orang yang makan daging unta hari ini. Silahkan berwudu kembali sebaiknya. Maka apa hikmahnya?
Yang pergi berwudu itu bukan cuma yang kentut. Jai mengali jadi sabaya dari ini sing karena tertu. Coba tenan karena kamu nyenabi ya kali-kali nanti tertu kamu mengali jadi sabaya. Tahu jangan? Pasti nih karena kayak tertu. Kayak tertu. Jangan kali-kali nanti geser. Tapi jai geser asli janjan Tommy mengali jadi sabaya. Kemudian dia kira kanyi, nggak tahu apa? Kau geser tuh jauh. Karena kau nak tertuk, kau kulit tunjuk kau karena kau tertuk. Pamatin na hebat Nabi tak jaga tu tertuk. Sanggenan nelo tidak pernah ditahu sahabat mana yang kentut. Sanggenan nelo, ini singene tertuk juga tuh. Bayangkan, nekat iya gaya lele, nekat gaya lele. Kerja bakti pagi-pagi nih, Pak Desa kumpulkan orang. Besok pagi kita kerja bakti. Ada tong ini suami sambaran ji saluran apa ke? Tena pares segala nuka kerperangkan. Nampak bayi ikut tunjai. Napa ke kerja bakti? Selesai tak kerja bakti, nih bincang-bincang sama Pak Desa, dia ada sampaikan Pak Desa mungkin menjaga keamanan stabilitas desa menjelang pemilu kada. Bincang-bincang, cengken di bulan nena, cengken. Pas orang keker dah. Unagapan je cengken nak kacinikan, tidak mungkin dia cakoi. Ia je pertama cini gini poin lapor ngasih mari tahu. Karena apa itu mana? Anu nampak bina cini negara kare. Ngapa minta maya apa ya? Akhirnya jain cini, jai. Anu, enggak pernah tahu minau di nabian cini gi. Pasti nak pada saat letik dan rini kajai keluar. Kamenja dari menteng ngasih tahu letik, tidak mau nak cengken je. Tidak tahu nasi kalian negara yang cini sabaran apa nak. Intinya begitulah, banyak bicara. Tuh, itu Nabi loh. Ini bajik anak bitan jaya dalam keseharian ini Pak. Akhirnya kenapa Nabi begitu luar biasa disebut akhlaknya karena seperti itu. Itu. Nah, makanya dalam bertetangga bagaimana Nabi dengan tetangga? Oh apalagi? Bukankah Nabi sudah memberikan kepada kita satu ultimatum? Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifatuh. Ini ultimatum dari Nabi karena Nabi begitu. Apa ultimatumnya Nabi ini? Kalau kalian menganggap beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka muliakanlah tetanggamu, muliakanlah tamumu. Yo, itu. Nabi tanya pun naga sampai balat tawa, nangai mantolo. Apalagi di awal-awal datanya agama ini kan, belum banyak orang bersahadat. Anu naba mantok Nabi ta. Tianju jangan ya mek jamban di sirin anak bita, jangan mek jamban dalam gambalan anak bita dulu. Patah namanton jangan mek jambang. Bayangkan. Kayak mantongan nyo pakan jangan jamban dalam gambalan anak biya. Jangan mek jambang. Jo. Tapi apakah Nabi marah? Tidak. Tidak marah. Bahkan Nabi mencari orang itu setelah 3 malam datang berak, 4 malamnya tidak datang. Nah boleh. Nak kami itu jambang aku nung. Barangkali minimal kapang karena tainan je terakhir ke encer lagi. Ya mungkin benar di batana. Encer tainan je terakhir ke kunung. Sekalian nasi karena si pulang. No mana toa nerangai poe kan reang. Datang ini saya datang ke jenguku kah. Ku cari kita ini tidak ada mi. Ku kana garing ku kapa. Naka nama atim jenas sengai Muhammad karena nak ke jambang na temu malakin ne ku sar kon ne kan rejawa supaya gasing ko me jamban sengai. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena kemuliaan hatinya Nabi. Nekat tenrin biasa sampai balak. Jangan naji tau me jamban di sirinta. Tidak jangan saat bagi patah najan karena sindir. Perengasen kau abalu jangan. Nampan rini ngasen tainna jangan apa? Iya, kenapa perlu jangan tengok rangia? Enggak pernah tain nak kembis sayang kok ilah.
Nek mantan lebih sadis karena gorai tahu, hei, jangan non Rini jambang. Engkau tahu sanetong hebat napa tanda jangan. Nak kena tayang, nak talipong motor. Mati meja. Puna jangan ngerut na talipong, kalau tidak tahu mana baju baca pualin jo. Bayangkan puna dengan jangan Rini jambang, nak tayang. Nak talipong motor, karena motor kau tahu untung jambang. Puna kamu manja baca na pau patanda jangan, anu tena mana baju pamit nanya. Masa nek jangan di talipong. Batuan kanai kau mau sadar ngapa kana mana jangan jambang nugura-gurai di patan. Malah lo kan jangan bicara bajik-bajik karena nanjo jangan boleh kan. Karena janganku, karena porto jambannya ya. Apa nu bohongi? Pas kenal ngapa nak kisah karena kalau lo nato jadi bala jamban jadi kusing karena por jambanna. Apa nya nu bohongi jangan na enggak matain. Tahu patan tu jangan tena mengerti pun kami minja. Aliminom polo nampun orang akan talian bonggana gaji nak bisa tai jangan. Artinya harus saling mengerti lah. Dan kan biasa perkara sepele gini nak kisah salah mau sampai bala apa. Kenapa Nabi begitu menyayangkan orang yang bertetangga tidak baku akur? Karena ingat, tidak ada orang yang bisa gosip kok kalau mati kok kecuali tetanggamu. Tidak ada orang bisa cerita kebaikanmu kalau bukan tetanggamu. Dan tidak ada yang bisa cerita kejelekanmu kalau bukan tetanggamu. Tidak mungkin tinggal lagi di Maros atau jauh mangeri Bandung lan cerita ki. Tapi tika kana itu. Betul? Tetanggamu, Bos. Dari mati kok mau kau dicerita baik, tentu tetanggamu yang bisa cerita baik kok. Maka perbaikilah tetanggamu. Mati kau dicerita jelek kok, karena jelek kok sama tetanggamu. Iya tuh. Tetangga. Makanya intinya ikutilah bagaimana Nabi punya akhlak kepada tetangganya. Tena na gampang bombe iya sagan tetanggana. Penalar tetanggana iya baji main jore. Toh, kamu mantongin jo. Karena tetangga mana beser kita tetangga ta, tena tonya keuntunganna. Justru kapan rakanna dijai. Puna gappa magintu si salah paham tetangga ta. Lah bumintu Pak. Kamana anak taja bambang tetangga ta mesti dicurigai kak bombe ki. Iya, elek bapanjok beser iya na bambang anakku jo. Padahal anak nonton juga tubuh si bosinnya. Pak beserang adalah labui Pak pasti labui. Karena sampai balak ki. Ya tuh. Yang kedua, pun nampi balat tenaga bombe, bodoh ngurutta. Diterkistro. Kalau lo tak simuntulu. Napa mana simuntulu ko bombe, lo pasti tegang ko. Tatang kacikor, tatang pangopang mo. Tatang mento simulan ko simuntulu, tak kancing ko. Stroke ko lasso. Oh lele. Kamatan peling karaton pula simuntulu. Pasti tak kunci. Kaya si saya leang. Nampak susah tak simuntulu ka sampai balak ko. Para lalo binang pasitoa. Eri suluk bala, asitoa gerom. Buat lengat patong itu. Puna si cini para lumpang. Tahu gering. Ngapa nak minja? Peleng karatong. Tetangga, sampang kau ada tetangga ya, katim bajiki, kakak pasti netong kodite, itu sih bajiki, kan begitu ji, karena tetangga tetangga mana sih kau diki si cini jagi, kecuali tu bela dan jumange nagap pagi si salah, mereka adalah si buntul kipole. Engkau pun tetangga, makanya ini ada khusus hadisnya iya, karena memang tetangga itu harus dibaik-baiki. Karena mau tidak mau tetanggamu itu adalah keluarga dekatmu sesungguhnya, bajik kodinu yang ngesing. Itu tetangga. Begitu juga tamu. Baik-baik lale tamu tak. Makanya tamu itu kalau sudah masuk di rumah sudah seperti raja. Betul? Karena memang hadis begitu memerintahkan muliakan tamumu. Iya kan? Makanya pun niat toana lalapasan tamu mau ribala. Toana mintu kecuali pantaran bala inji itu toana. Kimengerti? Kimengerti? Jadi pun nanti namantong kisah dia lan narima toana atau pasangin tama. Kapalan tama raja itu. Apapun mesti lu toana bisa gambaji. Makanya sebelum nantama gitu, tak orang pantama kip pun nanti nanusa dia. Makanya Islam membenarkan ada tamu tadi undang datang dan kita berhak untuk tidak menerima tamu boleh. Kapan kau terima raja itu? Ini aturan.
Makanya mana niat bat mari balas. Assalamualaikum. Niat jadi lawan nih. Tapi tadi kesadian nih. Tadi kesadian nerima tamu. Takut poli. Betul. Pintal lu jintut mari salam pun atau mahang agama motor lagi. Assalamualaikum. Tak poli lah. Assalamualaikum. Tena poli mesti motor lagi. Oh, motor ke poli. Mau ke pisik kumai. Kata aku tahu ni undang. Kecuali kau yang suruh dia datang, dia beri salam, kau tidak jawab, kau berdosa. Kau suruh taubat. Ini tamu diundang. Ini tamu tak diundang. Karena tonton anak. Pintar lu beri salam, tena di poli. Angin tinggi beri tontongan. Nah karena kemarin Allah ilah. Tidak boleh mengintip-ngintip masuk di rumahnya orang. Dapat sementara ngapan tu mana mengintip. Tidak boleh. Amo tergi bahasa moro-moro. Nyo patana anu balak poro rajana sambayang. Poro ustasna. Magi balana bersalam tepu ali. Nak kana tawa gasin tene lalang, nak kana ni arji lalang. Kula ngeri ni anu ceku-ceku. Kenapa ni anu ceku-ceku, na ceku-ceku ton nang apa ton tawa. Katepu ali. Naga boya ko. Kau untuk sambaran tu. Anu lihat lalang tahu dapat lebat ronja majamangan pak kau metok barisan lah. Itu haknya tuan rumah, tidak bisa dikatakan berdosa, tidak pak. Kecuali kau sudah jawab salamnya, kasih masuk. Gitu. Tuh, ada lagi tamu tak lewat-lewat lagi. Abar salam tamat tamu langsung. Assalamualaikum nia ka Sembarang mai pakai bub kamar nasungke. Kamai kok lah. Iya nak papas aparik putu kaca nano rapikan. Mate mija. Amo tere no gosi kisen tahu karena aku rapikan ipargi putu kaca. Ikawi. Masuk di rumahnya. Mana pebijan mama? Kalaupun dia keluargamu istrinya, suaminya bukan keluargamu awalnya. Pandrendengan je. Cikali kau mau benena tapi berat nena. Betul? Atau cikali kau berat nena, benena tahu? Tidak bisa. Mana cikalin no mama? Kalau lusun-lusun tam kanan dia kecika sambar menutimbak gimana? Tidak boleh. Ini agama loh. Makanya perkara tamu ini saking perlunya dimuliakan, maka bertamu pun ada aturannya. Karena memang tamu tidak sembarang. Kalau sudah jadi tamu, maka harus dimuliakan. Karena sudah jadi tamu. Kan begitu. Nah, saya misalnya datang di kampung tak, mandannya diterima mantap mai tamu mani ya. Tamu nama anda dari saya jadi saya dari sana tentang jawab kian ya jadi ini aja kamu kan jawab di tandang nggak iya kan memang begitu otomatis. Kenapa tamu kalau dimuliakan ketika kita suatu saat mati? Siapa yang bisa cerita salah satunya? Tamu tak pasti nak cerita nah motor rambeng dengan iyo deh batu tongan tu dibalak na riolo kau na kio kak mangar baji na enggak betul enggak pernah kau di kau tunan no kio ke mari balak na paten no baji na kana li batongan tu na kio mari balak nang kaya gayaan aja ya kan begitu memang dua jinana cerita tu tamu no puna tamu tuh baji no kodino dan kalau memang fakta yang dia cerita waspada kan seperti itu. Sama juga saya malam ini. Banyak di kue apa? Pulang Tengah Ustaz, Turawan Riano, Pabentengang. Kamanjo, Kaimba. Apa nyo? Maroso. Maroso apa? Kacamata Maroso. Ngapain jentok? Baju. Pada sana? Baju. Kan Rajawana? Tahu aja dong. Cerita. Jadi apa nyentuh kerang Ustaz? Jai pori. Loh, pun nanya nyerang masukku. Pun nanti nerang apa nerang? Anu jai itu anak-anak rawa jai jamaah anu nih palak busi nih kan Andre kan ninja. Enak kulo nih gosing karena gilir. Tenak kele karena memang kenyataannya dengan Jawa tuh. Mingka jai jamaah. Anda gitu. Coba tena sekali tu mai kan Jawa kamu nemai apa teman kenali bapak apa apa je rawak mah tena tu mai mana apa mai tania mana jenin tania
Ya tamu main cerita kami jauh. Tepunani aja ya. Karena begitu tamu. Makanya kenapa tamu perlu dihargai, dimuliakan? Karena dia yang akan cerita ke suatu saat pasti nih. Makanya tetangga dan tamu itu tisampuluh milas. Elele. Tani kasiap kaji. Nah, jamaah. Makanya di peringatan Maulid malam ini, ayo kita semakin mempersiapkan waktu ke depan untuk mempelajari sosok seorang Muhammad itu. Gampang nih kalau mau pelajari sosoknya, banyak buku-bukunya, banyak jadi HP, taman penairuk simpel ke di HP. Paling tidak kesehariannya Nabi kita baca, Pak. Karena kalau lewat ceramah mau disampaikan semua, dalam motif-motif tori masih alat busuk. Jadi cukup kita mengajak orang untuk sedikit-sedikit menyentil tentang Nabi. Setelah disentil-sentil ini Nabi seperti ini, diajaklah orang untuk belajar sendiri. Kita pelajari sendiri bagaimana sosok seorang Muhammad itu sampai dikatakan beliau itu adalah kekasih Allah. Bayangkan di antara banyaknya nabilah yang diakui oleh Allah sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya hatinya itu. Insyaallah mudah-mudahan kita semua ini ke depan semakin bersemangat untuk mengikuti sunnahnya Nabi, semakin bersemangat untuk mengikuti akhlaknya Nabi. Dan anak-anak muda yang hadir malam ini, ayo jadilah anak-anak muda yang bisa diandalkan. Jangan menjadi anak muda yang hanya bisa menjadi sampah masyarakat. Kalau anak muda hanya bisa ngumpul-ngumpul tidak karuang, apalagi bikin kekacauan, ngumpul ribut sampai jam tengah malam, jam 1, tidak ada manfaatnya, maka itu bisa dikatakan sampah masyarakat. Kenapa sampah masyarakat? Karena di mana mereka berkumpul selalu mengganggu, itu sampah. Coba lagi, kalau ada kertas daun dikumpulkan baru disimpan di tengah kampung di masyarakat, pasti dianggap mengganggu. Apalagi botok mi pole nan japuk mi mengganggu. Maka kalau ada sekumpulan anak muda yang hanya bisa berkumpul dan mengganggu, maka itu ibaratnya sampah masyarakat. Jangan seperti itu, Ndi. Kalau kumpul sesama anak muda, kumpullah secara kreatif. Kau kumpul, berundingkan sesuatu yang bermanfaat untuk planning ke depan. Seperti itu. Kamu pun remaja mesti kamu rencanakan, kamu acara. Masya Allah. Itu anak muda. Karena Nabi ini baik bukan setelah jadi Nabi. Nabi ini justru dijuluki ini manusia yang jujur, ya al-amin. Itu karena dari kecilnya, kecil, remaja. Ya kan? Pagi manto an-nabi, hanya Nabi atuna lagi anak pilang ngirimin to. Ya. Makanya Nabi ini luar biasa. Usia 9 tahun Nabi itu sudah pandai berdagang. 9 tahun. 9 tahun sudah diajak pergi berdagang sama pamannya ke negeri Sam. Cara dia minjak boya doit mangin karena kami cara atau baluk-baluk boya doit nah halala. Dekat tanah anak teman-teman salah pantau cara dia ngos salah doit dia cik. Salah pantau banyak kaluru ni bela. Kaluru tami pole jeung inje peri dompet ngocik. Boya tahu mau pemali kaluru ka cara dia mau kaluru. Masuk dah kami. Nabi ta 9 tahun diajak oleh pamannya ke negeri Sam. Tena nelalan di kampung nak baluk-baluk ke seluruh luar negeri. Makanya kenapa Nabi setelah muda ini bisa menjadi pedagang yang hebat sampai dipanggil oleh Khadijah untuk masuk bergabung di perusahaannya, karena Nabi punya pengalaman. Akhirnya pun bosnya jadi istrinya yang pertama. Seperti itu. Intinya belajarilah bagaimana kehidupan Nabi yang sesungguhnya. Dan kita semua berdoa malam ini. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya Allah ya Ghaffar wa